Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Hidazia. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember tahun angkatan 2019 dengan NIM 191910501052. Oke, pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas seputar kegiatan yang saya ikuti kemarin, yaitu saya mengikuti kegiatan web seminar online yang diselenggarakan oleh Podomoro University dengan pokok bahasan membahas tentang Big Spatial Data dan Data Science. Yang pematerinya adalah dosen saya sendiri, yaitu Bapak Rendra Suprobo Aji dari mata kuliah Komputasi Perencanaan. Oke, baiklah, saya akan memulai membahas tentang dari pokok pembahasan tadi. Oke, di sini saya akan memulai membahas tentang resume dari web seminar online yang telah saya ikuti kemarin. Web seminar itu membahas tentang Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu definisi dari Big Data. Big Data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database konvensional karena berjumlah terlalu besar, bergerak terlalu cepat, dan tidak sesuai dengan kemampuan struktural dari arsitektur database tradisional. Sehingga dilakukan suatu proses dengan sistem terintegrasi yang mampu menangani big data yang disebut big data analistik. Selanjutnya kita membahas manfaat dari teknologi big data. Teknologi big data dimanfaatkan di berbagai sektor industri. Teknologi big data adalah keseluruhan teknologi yang dapat menangani big data. Berikut merupakan penggunaan dari big data berdasarkan sumber lalu lintas big data terbanyak. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sosial media. Data pengguna sosial media seperti Facebook dan Twitter mempunyai pertumbuhan data yang paling cepat. Teknologi big data merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan sosial media. Kedua adalah transaksi finansial. Perkembangan e-commerce yang sangat pesat menyebabkan data transaksi finansial antar bank semakin besar. Selain itu, pertumbuhan data transaksi finansial memerlukan research yang lebih besar dari pertumbuhan data sosial media karena harus menggunakan sistem enkripsi berlapis-lapis. Yang ketiga, data publik. Walaupun pertumbuhannya lebih lambat daripada data transaksi finansial, manfaat berikutnya adalah data publik. Walaupun pertumbuhannya lebih lambat daripada data finansial, data publik mempunyai ukuran dan keanekaragaman yang lebih besar. Data sensor. Data sensor adalah data yang diolah oleh suatu perangkat berupa input dan output. Data sensor banyak digunakan di bidang robotika dan astronomi. Yang terakhir adalah data perusahaan. Banyak perusahaan mempunyai data intern yang berjumlah besar. Misalnya data pelanggan dan lisensi, data penjualan, dan data lainnya. Dalam bidang informasi geospasial big data sangat berguna, terutama dalam menangani permasalahan pengolahan dan manajemen data spasial yang sangat besar. Spasial big data berasal dari berbagai sumber, seperti satelit, drone, kendaraan, layanan jaringan geososial, perangkat seluler, kamera, dan lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan pada tahun 1997 untuk data spasial mengenai Pulau Jawa yang memiliki luas sekitar 138 km persegi, membutuhkan 25 meter grid space dengan 1.600 titik per KMA dan terdapat 222 juta titik dan dikodekan dengan tipe data real 4-bit. Contoh penggunaan yang bisa saya berikan pada saat seperti ini, pada saat pandemik seperti sekarang ini, penggunaan spesial big data sangatlah penting.
utamanya untuk melihat munculnya setiap kasus positif COVID-19 yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia dan juga di dunia. Hal tersebut memberikan output yaitu berupa peta sebaran kasus positif COVID-19 yang digambarkan sebagai zona merah di setiap wilayah yang berdampak. Dalam informasi geospasial pun dibutuhkan berbagai variasi data yang menunjukkan variety data yang ada pada pertama, foto udara, citra satelit radar atau SAR image, LIDAR, GNSS atau FORS, ground check forms, terrestrial photograph, jaring kontrol geodesi, peta RBI, peta LPI, peta LLN, peta SDA darat, peta SDA laut, peta penataan ruang, peta kebencanaan, dan atlas. Dari peran serta pola pertumbuhan data dan juga variasi data dapat terlihat bahwa informasi geospasial ini dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan tertentu pada suatu organisasi tertentu seperti negara pada siding kabinet dengan menyusun informasi geografi dari Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami dan akurat. Hal ini dapat terlihat pada pembangunan suatu sistem geoportal untuk memberikan berbagai informasi mengenai informasi secara spasial. Pembahasan yang kedua adalah mengenai data science. Berikut merupakan beberapa pengertian data science dari berbagai sumber. Sumber pertama yaitu menurut Shikio Hayashi dari Institut Statistika Matematika Sakuragaoka, data science adalah ilmu pengetahuan interdisiplin tentang metode komputasi untuk mendapatkan wawasan berharga yang dapat ditindaklanjuti dari kumpulan data yang mencakup 3 fase, yaitu desain data, mengumpulkan data, dan analisis data. Sebagai ilmu interdisiplin, data science mempunyai definisi yang berbeda-beda dari akademisi maupun praktisi yang berkecimpung di dalamnya. Dan pengertian dari data science selanjutnya adalah merupakan ilmu atau teknik untuk mengeksplorasi dan mengekstrak sekumpulan data atau database, sehingga dari sekumpulan data tersebut dapat ditemukan model, bentuk atau pola, serta wawasan baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Data merupakan data dengan ciri berukuran sangat besar, sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya, dan mungkin tidak terstruktur yang perlu diolah khusus dengan teknologi inovatif, sehingga mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga karakteristik tersebut berukuran sangat besar, atau high volume, atau sangat bervariasi, atau high varied. Dan kecepatan data high velocity sering disebut 3D of big data. Selain itu, terdapat 4 disiplin of spatial data science, yaitu yang pertama GIS, RDBMS, data analitik, dan big data. Yang pertama, penjelasan dari GIS atau Geographic Information System. Satu sistem yang terdiri dari software, hardware, manusia atau organisasi, dan data yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh, memproses, mengelola, menyimpan, memanggil kembali, memanipulasi, dan menganalisa serta menyajikan data bereferensikan geografi atau lokasi dan juga ruang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks. Yang kedua, RDBMS atau Relational Database Management System adalah kumpulan program dan kemampuan yang memungkinkan tim IT dan lainnya untuk membuat, memperbarui, mengelola, dan berinteraksi dengan database relasional. Yang ketiga adalah data analisis. Definisi dari data analisis adalah kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data mentah
untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data-data terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang dipentingkan. Baik, sekian pembahasan dari hasil resum web seminar online yang diselenggarakan oleh Podomoro University. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.